Kita mulai dari Kiki dulu deh, sebagai mahasiswa yang tinggal di rumah, dalam artian tidak merantau ya, kira-kira 15.000 itu bisa dapat apa aja sih? Kalau aku 15.000 sebagai anak rumahan nih, tetap bisa jajan sehat nih. Kayak misalnya dapat buah-buahan potong kayak pepaya, pisang, terus air mineral dan juga jus tanpa gula nih. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Indah di Bisik Taka, Bincang Asik Kesehatan Kita episode 3 tahun 2026. Nah, pada episode kali ini kita mau bincang-bincang santai nih. Tentunya nggak sendirian, di sini sudah ada Kiki yang akan menemani perbincangan kita pada episode kali ini. Kita sapa dulu yuk. Halo Kiki, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Mbak Indah sendiri gimana nih kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. FYI, kita sedang magang di Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kebetulan aku dari kampus Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. Kalau Kiki sendiri? Aku dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur nih. Semuanya udah pasti tahu dong letak kampus kita berdua di mana. Benar sekali, apalagi anak-anak Samarinda dan sekitarnya nih. Pasti sudah nggak asing lagi dengan kampus kita berdua. Bener banget. Oh iya Mbak Indah, hari ini kita mau berbincang tentang apa sih? Tentang apa ya Ki bagusnya? Gimana kalau tentang budget yang sangat minim, misalnya budget 15.000, di tangan mahasiswa zaman sekarang tuh bisa dapat apa aja sih? Bisa nggak ya kita tetap mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi? Bener banget, apalagi di zamannya sekarang yang apa-apa serba mahal nih. Belum tentu kita dapat makanan yang sehat tapi murah. Iya bener banget. Kita mulai dari Kiki dulu deh, sebagai mahasiswa yang tinggal di rumah, dalam artian tidak merantau ya, kira-kira 15.000 itu bisa dapat apa aja sih? Kalau aku 15.000 sebagai anak rumahan nih, tetap bisa jajan sehat nih. Kayak misalnya dapat buah-buahan potong kayak pepaya, pisang, terus air mineral dan juga jus tanpa gula nih. Wah sehat banget ya. Kalau Mbak Indah sendiri nih, 15.000 tuh bisa buat apa sih dengan budget segitu? Apalagi dengan anak kos ya, dan akhir bulan pula. Ya betul banget. Kalau versi aku ya sebagai mahasiswa, anak kos, apalagi akhir bulan, 15.000 itu bisa dapat banyak banget loh. Apalagi kalau misalnya kita bawa ke pasar, kita belanja sendiri, kita masak sendiri, itu pastinya lebih sehat dan bergizi ya. Tentunya apalagi di Samarinda itu kan sudah banyak banget tuh pasar-pasar tradisional ataupun pasar pagi yang tentunya 15.000 kalau kita bawa ke sana pasti bisa dapat banyak banget. Beneran bisa dapat banyak banget. Bisa dapat apa aja sih Mbak dia kalau Mbak Indah kalau boleh tahu dengan budget segitu? Nah, kalau 15.000 versi aku ya, kalau dibawa ke pasar yang pertama tentunya kita bisa dapat sayur seperti sayur bayam ataupun sayur kangkung. Nah, biasa itu harganya satu ikat sekitar 4 sampai 5.000. Kemudian yang kedua kita bisa dapat tahu atau tempe, satu bungkus itu harganya sekitar 5.000. Kemudian kita bisa nambah telur juga tuh Ki. Biasa harganya sekitar 2.000 per butir atau banyak yang lebih murah dari 2.000. Kemudian kan masih banyak tuh sisanya. Kita bisa tambahkan pelengkap masak kita seperti cabai ataupun per bawang-bawangan. Wah, ternyata bisa dapat banyak ya. Kalau boleh kasih tips nih masakan Mbak Indah, dengan budget segitu bisa masak apa aja sih biar tetap enak dan sehat? Nah, aku punya menu andalan loh Ki. Nama menunya orak-arik tempe telur sayur. Nah, cara masaknya tuh gampang banget Ki. Semuanya tinggal kita potong kecil-kecil, kemudian kita masak jadi satu. Ya, seumumnya orang masak lah ya Ki. Yang pertama ya kita tumis dulu per bawang-bawangannya, kemudian kita masukkan bahan-bahannya mulai dari yang paling keras dulu, kemudian yang terakhir adalah sayurnya. Nah, kalau misalnya di akhir bulan minyaknya lagi habis nih, kebetulan lagi habis, tempenya atau tahunya boleh kita ganti dengan dikukus seperti itu.
Tapi Mbak Indah, banyak nih yang bilang nih kan, kalau masak sayur kelamaan tuh bisa mengurangi gizinya. Bener nggak sih? Bener banget tuh Ki, kalau sayur kayak bayam ya, dimasak kelamaan itu nggak baik. Jadi cukup kita masak sebentar saja, kemudian langsung kita angkat. Cukup kita masak hingga layu saja, kemudian langsung kita angkat. Nah, selain kita menjaga agar warna sayurnya tetap cantik hijau, kita juga tidak mengurangi nutrisi yang ada di dalam sayur itu. Tapi nih Mbak Indah ya, mie instan itu kan godaannya berat banget. Apalagi akhir bulan nih, Ya, betul. karena murah dan simple. Emang seberapa bahaya sih kalau kita makan mie instan tiap hari? Nah, di dalam mie instan itu kan ada bumbunya ya, Ki. Di dalam bumbu mie instan tadi itu mengandung tinggi garam, mengandung tinggi natrium yang sangat membahayakan usia-usia produktif seperti kita. Maka dari itu tidak dianjurkan untuk dikonsumsi terus-menerus. Selain membahayakan bagi kita-kita yang usia produktif, natrium yang tinggi ini juga tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah, kan natrium yang tinggi ini dapat menyebabkan tekanan darah tinggi ya. Tekanan darah tinggi dalam jangka waktu yang panjang itu juga nggak baik karena dapat merusak pembuluh darah, dapat merusak ginjal dan sebagainya. Maka dari itu nggak dianjurkan untuk dikonsumsi terus-menerus. Nah, selain itu kan di dalam mie instan itu mengandung bahan pengawet. Nah, bahan pengawet ini ketika mie instan masuk ke dalam tubuh kita, ketika mie instan udah dicerna, udah masuk ke dalam lambung kita, dia akan menyerap air yang sangat tinggi. Jadi cairan-cairan yang di dalam lambung kita akan terserap oleh mie. Maka dari itu kita akan merasakan sensasi kembung. Kenyang sih kenyang, tapi ya itu ada sensasi kembungnya. Tapi dari semua itu bukan berarti kita tidak boleh mengkonsumsi mie instan tadi. Kita tetap boleh mengkonsumsi mie instan tadi dengan catatan jangan dikonsumsi terus-menerus dan kita bisa variasikan dengan menggunakan bumbu kita sendiri. Kita olah dengan bumbu kita sendiri, kemudian kita campurkan dengan sayuran, kita campurkan dengan ayam suwir, kita campurkan dengan telur juga, seperti itu. Oh, ternyata begitu ya Mbak Indah ya. Mantep banget nih tipsnya. Berarti mulai besok nggak ada alasan lagi nih buat makan mie tiap hari, apalagi di tanggal tua. Oke Mbak Indah, terima kasih banyak ya udah mau berbagi rahasia dapur ala anak kosnya. Ya, terima kasih kembali ya untuk Kiki sudah mau menemani perbincangan kita pada episode kali ini. Untuk sobat sehat semua, nggak perlu khawatir lagi dan nggak perlu takut di akhir bulan tidak bisa mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, karena tadi sudah dibagikan beberapa tips yang bisa diterapkan di rumah masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.